Kemudian di sini bisa ada lihat ada kelainan di mana dari ini, dari hematologi lengkap ini. Kalau hematologi rutin tuh HB, HT, leukotrombo, dan ERI. Sedangkan kalau lengkap berarti ada hitung jenisnya. Nah, dari hitung jenis ini, ya adik-adik kan sudah lewat tuh. Nah, apa yang kelihatan ada kelainan? Yuk, dilihat. Nanti kita skip-skip soalnya di situ ya. Yuk, ada apa? Ayo adik-adik yuk, aktif yuk. Halo? Ayo. Assalamualaikum dok. Izin menjawab dok, ini untuk gambarnya ada beberapa yang pecah dok, bagaimana? Kurang jelas. Gimana? Untuk beberapa huruf, beberapa angka ada yang kurang jelas dok, di gambar dok, buram seperti itu dok. Kurang jelas, yang kurang gede gitu maksudnya. Kalau gini udah kelihatan? Iya sudah dok. Ini mulai yang sederhana, soalnya saya ambilnya kasus. Kelihatan nggak? Kelihatan dok, terlihat. Ya, kelihatan. Ya, yang terlihat aja. Coba. Coba dilihat ya. Jadi di situ ada lihat tanda-tanda, ada tidak. Yuk, yang ada lihat aja. Biar kita cepet yuk. Izin jawab dok. Mm-hmm. Itu hemoglobinnya menurun ya dok, 9,4. Ada apa? HB-nya menurun. Terus? Ini yang kami baca loh. Jadi memang harus melihat juga beberapa yang standar nilai normal harus apal ya, kecuali HB kita menyesuaikan umur ya, umur dan jenis kelamin ya. Tapi yang lainnya kan kurang lebih sama standar WHO ya. Ada penurunan HB, kemudian apa lagi? Kurang eritrosit bukan dok? Ada lagi yang rutinnya? Kenapa ya suaranya kecil banget ya? Ya, apalagi? Apalagi di situ yang abnormal? MCH sama MCHC-nya abnormal. MCHC kenapa? Dia menurun. Mikrositik. Berarti ada anemi, mikrositik hipokrom, kemudian leukositnya normal ya kan. Kemudian apa lagi? Apa yang utama yang dilihat lagi? Kalau hema HB dan ERI sudah ya, HB turun, ERI jumlah eritrositnya turun ya. Jumlah eritrositnya normal ya. Kemudian mikrositik hipokrom secara rata ya, beda ya, rata sama 1/1. Kemudian apa lagi? Leukositnya normal, terus apa? Ya, jadi nilai plateletnya ya, plateletnya juga meningkat ya, karena normalnya 150 sampai 400 per mikroliter ya. Dari sini adik-adik bisa ya secara sekilas yang uji penyaring untuk hematologi rutin mendapatkan suatu gambaran anemia mikrositik hipokrom ya dengan trombositosis gitu ya. Nanti di ini OSCE maupun ujian itu disimpulkan kemudian dikaitkan dengan gejala dan tandanya. Nah, ini satu contoh hasil yang maksudnya nggak sulit ya. Nah, ini yang sederhana. Kita coba lihat langsung lompat ya. Nah, kalau pemeriksaan ini ada yang mesti sadari juga ya, sebagian dari kalian nanti akan jadi spesialis, dokter umum apa-apa yang menggunakan kerjasama atau hasil laboratorium, ya disadari bahwa
sering banget kita di laboratorium mendapatkan istilah, kan tinggal nyolok, mau dong 5 menit aja Sito karena mau pulang. Nah itu banyak ya, nggak cuma 1-2 dokter yang seperti itu. Adik-adik mesti sadari kalau kita melakukan satu pemeriksaan hematologi ya, itu tidak semuanya hasil bisa dikeluarkan. Dari tadi adik-adik lihat tuh ada flag. Flag itu ada gambar-gambar, ada bintang ya yang dikeluarkan oleh alat. Ya. Kita alatnya alat Sysmex ya, jadi sudah alat yang bagus, alat Sysmex 2200 dan 550 ya serialnya. Jadi sebenarnya sudah lebih lengkap dibandingkan yang lain ya. Ya kalau bahasa implisitnya dari SPPK itu adalah pilihan utama untuk pemeriksaan hematologi ya. Tetapi meskipun begitu ada beberapa kalau kita meriksa itu tidak bisa langsung, ini namanya flag. Jadi ada penanda-penanda. Apakah ini selalu ada? Enggak. Ya, jadi ini harus dibuat satu GDT. Nanti adik-adik kenapa harus belajar tentang GDT? Bagaimana membuatnya, bagaimana mengenali setiap selnya. Ya. Nah, ini juga nih adik-adik bisa lihat yang ada flagnya. Nih contoh ya. Ini didapatkan normal memang BBC seperti ini ya atau leukosit. Tetapi di sini banyak flag ya atau banyak bintang. Nah, ini juga mesti dibuat GDT-nya. Ternyata flagnya banyak sekali. Apakah ini selalu ada? Tidak. Ini hanya yang direkomendasikan oleh alat. Nanti apakah benar seperti ini ya? Nah, tentu tidak selalu hasilnya dan sering enggak. Jadi kadang-kadang dokter mengirim dengan suspek talasemi, tahu-tahu keluarnya ternyata suspek leukemia gitu ya. Nah, ini bahkan ada hanya vomitus, anemi gitu ya. Jadi nggak bisa ya kalian adik-adik itu mentang-mentang kan tinggal colok, nggak seperti itu. Kalau bahasa gaul sekarang tidak semudah itu Sergio gitu ya. Nah nih ya, oke kita lihat lagi nih contoh. Nih karena kita mau masuk yang ini ya. Nih ada gambaran BBC 117.000 ya. Ini kita juga mesti melihat ya, di sini semuanya bintang ya. Kemudian ada plateletnya ya masih normal, kemudian HB-nya turun sedikit dan ada gambaran MCV MCH yang normal. Jadi ada anemi, non-masitik, non-mokrom, ada peningkatan BBC ya, kemudian ada flex banyak sekali ya, flexnya banyak sekali dan pasien ini dikirim dengan hipersensitivitas ya, heart disease ya dengan kongestif, aterosklerosis dan meteorismus ya kan. Penyakitnya adalah penyakit IPD dan penyakit kardio. Tapi setelah pemeriksaan ternyata didapatkan gini. Setelah kemudian dikonfirmasi dengan grafik ya, yang tentunya adik-adik nggak saya minta untuk belajar ini ya, dimungkinkan ada gambaran blast atau limfosit atipik. Nah, kalau sudah begini ya, memang kemampuan keganasan ini untuk dokter umum atau spesialis yang bukan terkait hematologi ya, adik-adik wajib mengenali ya, wajib tahu, tetapi tidak harus secara detail tahu sel per selnya. Ya, walaupun nanti kuliah ya akan saya tunjukkan macam-macam selnya. Kenapa? Tidak adik-adik langsung supaya expert untuk mengenali sel itu satu demi satu, tetapi kenal. Oh, kok itu asing ya? Oh, itu blast gitu ya. Tanpa adik-adik harus detail mengenal apakah itu blastnya limfosit, blastnya trombosit, atau blastnya eritroblast ya. Tapi yang penting adik-adik nanti tahu dari sekilas morfologinya. Setelah ini kemudian saya lihat, kemudian di GDT gitu ya. Ini adalah hasilnya ya. Jadi ada blast sebanyak 29 ya, kemudian yang lain-lainnya oke, dan ternyata pasien ini kemungkinan leukemia akut dari seri limfositik. Begitu ya. Jadi nggak selalu. Itu sebabnya memang untuk hasil-hasil yang tidak biasanya ya perlu konfirmasi ya. Ini kebetulan pasien memang minta GDT walaupun klinisnya nggak sesuai, tapi ada kadang-kadang pasien tidak minta GDT, kemudian ditemukan gambaran ini ya, gambaran flag ya pada hitung jenisnya, maka wajib membuat slide. Jadi tidak ada namanya pemeriksaan tinggal colok di laboratorium ya, karena yang hasil yang diinginkan adalah hasil yang tepat dan tepat tidak selalu cepat
gitu ya, walaupun kita akan mencari secepat mungkin. Kalau memang ternyata seperti yang awal tadi ya, itu adalah hasil yang bisa langsung dikeluarkan. Oke, begitu ya untuk yang ini ya, nanti kita bisa ulang lagi ya. Ini hanya awal, artinya adik-adik tahu pada saat nanti sistem hematologi adik-adik sudah menjelang ujian atau kuliah sudah didapatkan semua ya, PBL sudah ya, praktikum dan CSL, maka seperti ini gambaran keseluruhan dan adik-adik harus mengenali karena pasien datang tidak dengan saya anemi atau saya kelainan hemostasis, saya keganasan, tidak. Bahkan ini seorang misalnya bisa SPPD anak atau lain, dikirim keterangan klinisnya seperti ini ya, tetapi ternyata pasien leukemia ya. Jadi itulah yang harus adik-adik kenali dan waspadai ya. Oke, saya stop share dulu untuk ini, kita masuk di kuliahnya. Sampai sini sudah ini ya, sudah terpicu ya untuk apa namanya? Kenapa kita harus satu persatu melihat atau mencermati pembelajaran sistem hematologi ini ya dengan menitikberatkan pada pemeriksaan laboratorium. Oke, bisa kita lanjut adik-adik? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Bisa lanjut atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi? Saya dilanjut, Dok. Oke, ya. Yuk. Jangan ngantuk ya, atau kalau ngantuk boleh deh sambil ngemil gitu ya, tapi jangan bunyi ya, biar nggak ganggu temannya. Oke, kita mulai dari mengenal dulu ya. Kalau tadi ya dari GDT tahu ada BLAST ya, kemudian nanti ada tahapan maturasi yang bisa ditemukan. Katakanlah limfosit dari limfoblast, prolimfosit ya, demikian seterusnya ya. Kemudian mielosit juga dari mieloblast ya, metamielosit, kemudian staf, segmen, dan seterusnya, maka adik-adik harus mengenal ini ya. Nah, morfologi leukosit secara normal atau fisiologis yang bukan tahapan maturasi keseluruhan yang ada di sumsum tulang, adik-adik wajib tahu, wajib kenal karena SKDI-nya 4 ya. SKDI 4 berarti dokter umum harus tahu dan mengenal sel itu. Kalau sel itu tahu, maka adik-adik nanti tahu kalau misalnya melihat gambaran darah tepi ada yang di luar dari yang fisiologis tersebut ya. Baru itu yang akan dikonsulkan. Oke, ini prosesnya. Berarti kalau kemarin sudah ada kuliah yang tadi disebutkan, adik-adik sudah tahu ini ya. Jadi hematopoiesis itu apa, kemudian kemampuan yang dipunyai apa ya, karena dia selalu kemampuannya itu memperbarui ya, menghasilkan sel anak yang merupakan replikasi dari sel asal, kemudian setelah memperbarui, kemudian proliferasi, kemudian diferensiasi, ini adalah proses proses untuk menghasilkan sel yang beragam, dan kemudian pematangan. Pematangan itu tadi yang saya sampaikan melalui tahap-tahapnya dan masing-masing sel dengan galur yang berbeda, maka proses pematurasinya juga berbeda. Ini tentu adik-adik sudah hafal dengan berbagai apa ya versi gambarnya ya. Jadi mulai dari awal ini semuanya pluripoten, kemudian ini adalah modal kalau kita mau belajar tentang keganasannya, nanti dibedakan ya, seri mieloid berarti M0 sampai M7 ya, meliputi semuanya termasuk eritrosit dan platelet keganasannya. Sedangkan ALL ya itu hanya meliputi ini. Secara morfologi tidak bisa dibedakan apakah ALL-nya B, T ya, itu hanya bisa dengan pemeriksaan immunophenotyping ya. Karena morfologi antara limfosit B dan limfosit T itu sama. Ya, kemudian selanjutnya ini sudah ya berarti ya. Nah, ini regulasi growth faktornya ya. Di sini adik-adik tahu bahwa growth faktornya meliputi ini semua. Jadi kalau kita bicara tentang proses inflamasi ya yang diinisiasi karena faktor luar atau endogen atau eksogen gitu ya, maka ini adalah yang memicunya ya, IL1, IL3, 5, 6 ya.
kemudian growth factor lain-lain. Yang perlu adik-adik cermati di sini adalah faktor-faktor ini ya, faktor growth factor ya, itu dipengaruhi baik oleh stroma jaringan langsung ya, bisa juga dari antigen yang memicu T-limfosit ya kan. Kemudian T-limfosit nanti mempengaruhi lain, selain juga dia memproduksi IL-3 dan IL-5. Selain itu endotoksin yang kemudian difagosit oleh monosit ya kan, sebagai salah satu sistem imun kita ya, dia akan menghasilkan TNF dan IL-1 ya, secara tidak langsung akan mengaktifasi peningkatan produksi T-limfosit, kemudian juga akan memicu sel stroma ini memproduksi faktor dari growth factor ini ya. Nah, itu ya. Jadi bisa melalui dua jalur. Ini adalah proses maturasinya ya. Di sini bisa dilihat oleh adik-adik ya. Jadi kalau myeloblas tahap-tahapnya banyak ya, maturasinya macam-macam. Jadi kalau di sumsum tulang nanti myeloblas, adik-adik akan lihat ya. Jadi promyelosit ya, myelosit, metamyelosit ya, kemudian staph, segmen, dan kemudian yang maktub ini ada di dalam aliran darah. Nah, yang di aliran darah itu tidak hanya neutrofil matang ya, tetapi juga ada staph ya. Staph ini ada di sini tetapi tidak banyak ya. Jadi dia hanya sekitar 1 sampai 4 ya. Nah, kemudian kalau ada aktivasi yang berlebih ya, seperti biasanya kemarin saya bilang untuk seri eritrosit, maka kita juga bisa menemukan metamyelosit ini gitu, metamyelosit di darah tepi. Maka ini sebelum jumlah neutrofil secara yang matang itu meningkat semua ya, biasanya ada pemeriksaan namanya IT ratio, yaitu rasio antara sel yang belum matang dari seri neutrofil dibandingkan dengan semua neutrofil yang ada di vaskuler atau di darah tepi. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dengan baik oleh dokter-dokter spesialis anak ya, di mana walaupun neutrofil itu belum tinggi ya, sudah memberikan action berdasarkan IT tersebut ya. IT itu dilihatnya dengan mata meter ya, di bawah mikroskop dibuat satu slide. Nah, di sana nanti dilihat kalau ternyata persentase staph dan metamiol ya, bisa staph saja, bisa ada metamiol itu meningkat ya, maka walaupun jumlah keseluruhan neutrofil belum meningkat, itu bisa sebagai satu penanda bahwa terjadi proses inflamasi atau infeksi akut gitu. Jadi actionnya sudah lebih dulu itu ya, sebelum melihat neutrofil ini meningkat, karena kita tahu bahwa imunitas pada anak-anak ya, terutama neonatus itu kan sangat rentan. Jadi dokternya harus membuat satu decision sebelum apa yang tampak gitu. Sedangkan kalau dewasa jarang IT dipakai, IT rasio, tetapi pakai perhitungan neutrofil ini saja ya. Kemudian setelah itu neutrofil ya, adik-adik kalau sudah belajar imun pasti tahu dia akan kemudian bisa ditarik ke jaringan kalau ada satu peristiwa inflamasi ya. Kemudian kalau monosit ya, ini ada promonosit, kemudian monosit ya. Kemudian lebih banyak waktunya adalah di jaringan. Jadi ini bisa bulan sampai tahun ya, beda dengan neutrofil ya, waktunya hanya hari. Sedangkan monosit ini waktu di jaringan adalah sangat lama. Ini karakteristiknya, harus hafal bentuk morfologinya ya, tapi variasinya tentu harus dengan berlatih karena tidak persis seperti ini ya. Nah, ini neutrofil. Kalau adik-adik mau belajar tentang morfologi sel ya, leukosit, maka harus dilihat ya dari mulai tepinya ya. Ini saya mencoba memberikan gambaran yang mudah, jadi jembatan keledainya setelah saya belajar bertahun-tahun gitu ya, melihatnya urut ya. Jadi pertama ukurannya ya, ukuran selnya ya, dibandingkannya dengan limfosit, inti limfosit kecil ya, inti limfosit kecil ukurannya seperti apa, kemudian bentuk keseluruhan sampai luar ya, kemudian tepinya atau permukaannya, kemudian lihat lebih dalam lagi sitoplasmanya. Setelah itu dilihat di sitoplasma ada granula atau tidak. Kalau ada granula warnanya apa, besarannya seperti apa, ukurannya ya. Kemudian baru masuk ke inti, intinya seperti apa kromatinya, padat atau jarang, kemudian ada
anak inti atau tidak ya. Kemudian dilihat juga lobus-lobus dari kromatin tersebut. Ya, ini untuk neutrofil ya, adik-adik bisa lihat ukurannya. Ukurannya ini hampir rata untuk sebagian besar leukosit yang ada di darah tepi, karena neutrofil memang merupakan sebagian jumlah dari persen keseluruhan leukosit ya, dia ada 50-70%. Dan yang stafnya atau batangnya adalah 2-6%. Ya. Kita lihat ini gambarannya, ini adalah yang belakang gambaran eritrosit. Nanti kalau demo di ruang praktikum kita, nanti ada ukuran kecil gitu, 20 atau 10 mikro. Nah, itu dibandingkan. Ya, adik-adik mulai sekarang lihat eritrosit normal ukurannya berapa, ini ukurannya berapa dalam mikroliter, ya kan? Kemudian habis itu dibandingkan. Jadi pembandingnya adalah inti limfosit kecil, karena inti limfosit kecil itu sama dengan diameter, kurang lebih sama dengan diameter eritrosit normal. Ya, dan itu nanti malah dijadikan pedoman juga, apakah gambarannya eritrosit mikrositik, makrositik, ya, itu berdasarkan juga inti limfosit kecil. Nah, neutrofil ini bentuknya bulat ya, kemudian tepinya irregular ya, jadi bisa lihat ya, nggak bulat banget ya. Kemudian granulanya azurofilik ya, merah muda kebiruan ya. Ini pewarnaannya nanti kita bahas di praktikum ya. Kemudian ini intinya berlobus-lobus ya, biasanya 3-5 ya. Ini yang termasuk yang toksik ya, jadi dia hipergranulasi, hiperlobular dari inti. Kemudian kromatinnya padat ya, jadi kromatinnya padat. Nanti adik-adik ada bisa membandingkan dengan yang kromatinnya jarang. Nah, ini adalah gambaran keseluruhan sebelum kita masuk ke semuanya, supaya adik-adik bisa membandingkan kromatin ya. Nah, ini adalah staf ya. Nah, oke, ini adalah metamial. Jangan dilihat ini, karena ini bukan sel yang harusnya ada di tepi. Tapi kenapa saya ini cantumkan, supaya ketika adik-adik melihat gambaran ini fisiologis, ini staf ya, kemudian ini segmen ya, kemudian ini ada eosinofil, kemudian ini ada monosit, ada limfosit kecil, kemudian adik-adik biasa ketemu di gini. Nah, adik-adik tahu, oh ini yang harus dirujuk, itulah gunanya ya, kita mengenal gambaran sel ini. Jadi adik-adik tidak harus menyelesaikan keganasannya jenis apa, tetapi mengenali ketika di darah tepi ada sel yang tidak biasanya atau abnormal ya. Nah, gitu. Jadi ini gambaran, kita sensitif gitu. Oh, ini pasien harus segera, karena kalau tidak segera, apalagi akut gitu ya, pasiennya bisa cepat perburukan. Sedangkan kalau akut itu juga prognosisnya baik kalau bisa diberi terapi cepat juga. Nah, ini keseluruhan gambarannya ya, nanti kita lihat selanjutnya supaya pembanding aja. Nah, ini ya. Jadi neutrofil masa hidupnya di sumsum tulang adalah 6-10 hari, di darah juga di darah cuma sebentar ya, 6-10 jam. Kemudian dia akan mengalami pindah ke jaringan kalau dibutuhkan ya. Jadi akan ke migrasi ke sana. Ini ada dilihat ya masing-masing growth faktornya, silakan ya. Ini yang jelas mempengaruhi tidak semuanya ya. Ini tahapannya tadi sudah tahu. Nah, jadi sebagian besar neutrofil batang dan segmen itu ada di sumsum tulang sebagai reservoir. Jadi dia dipul aja, tapi nanti kalau dibutuhkan dengan pemicu sitokin itu ya proinflamasi, maka baru akan dilepaskan gitu. Di tepi sebenarnya juga ada poolnya, makanya adik-adik tuh yang punya alergi ya, nggak pernah olahraga, biasanya olahraga sedikit atau kena apa sedikit alerginya muncul karena aktivasi dari yang pooling di tepi ya, peripheral pool ya. Jadi kalau nggak mau seperti itu, pool di tepi jangan banyak, maka aktiflah olahraga ya, supaya salah satunya tidak mudah terjadi reaksi alergi. Nih ya, ini perbandingannya mieloid di sumsum tulang dan antara mieloid dan eritroid. Jadi kalau mieloid 2:1, eritroid 12:1.
ya. Jadi itu kalau di sumsum tulang. Ini terbesarnya, ini terbesar di tepi ya, jadi neutrofil dan ini di sumsum tulang, neutrofil dan metamielosit. Sedangkan nanti kalau sudah disirkulasi, maka metamielosit ini seharusnya tidak ada. Jadi yang ada hanya batang ya, 4-6%, ada yang bilang 2-6% ya. Kemudian yang neutrofil segmennya itu 50-70%. Oke, ini tadi sudah. Oke, ya. Kita masuk ke monosit. Monosit adalah sel yang kita ketahui di daerah tepi dengan morfologi volume paling besar. Jadi monosit itu paling besar. Kemudian waktu lamanya ada di jaringan. Nah, adik-adik sudah kenal tuh ya, reticular endothelial system, dan di sana monosit ya berfungsi sebagai APC, antigen presenting cell ya. Ini pasti sudah di luar kepala karena sudah lewat imunologi ya. Jadi bagaimana APC itu bekerja ya, tentu harus ada proses fagositosis dulu ya. Ini adalah sistem reticular endothelialnya ya, adik-adik bisa lihat. Kemudian yang jelas di sini yang saya sampaikan tadi, sirkulasi cuma 20-40 jam ya. Kalau misalnya itu ada suatu kebutuhan ya, misalnya penyakit-penyakit kronis ya, dia akan meningkat jumlahnya. Contoh TB ya, seperti itu. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian setelah itu akan transformasi menjadi makrofag atau histiosit kalau sudah ke jaringan. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi waktunya lama sekali, bulan sampai tahun. Nah, fungsi pada saat di tepi ya sesuai fungsi spesifik dari jaringan ya. Nanti adik-adik lihat masing-masing. Ya. Oke. Ini adalah gambarannya yang seperti saya sampaikan tadi. Cari ukurannya paling gede berapa kali lipat dibandingkan ya. Atau kalau adik-adik bisa membayangkan, bayangkan dalam mikroliternya. Tetapi kalau tidak bisa ya lihat dari limfosit kecil yang ada di sekitar situ ya, kemudian dilihat bandingin. Dia paling besar dibandingkan yang lain nih ya ukurannya, kemudian bentuknya tidak teratur, jadi nggak selalu bulat ya, karena proses aktivasi monosit itu sangat luar biasa ya. Kemudian tipinya sama irregular, sitoplasmanya berbeda dengan neutrofil yaitu abu-abu. Kadang-kadang bervakuol, kadang-kadang tidak. Tapi ketika ada vakuol ini, maka dipastikan dulu apakah vakuolnya itu merupakan suatu proses, ya ada kelainan di tubuh, atau jangan-jangan kita pakai, kalau kata prof saya dulu, darah busuk. Darah busuk itu darah yang sudah lama. Jadi kalau mau membuat GDT harus darah baru, ya. Darah baru sebaiknya kurang dari 1 jam, tapi masih bisa ditolerir 2 jam. Jadi kalau datanya udah kelamaan, nanti jangan-jangan sebenarnya banyak vakuol nih di monosit, tapi bukan karena kelainan ya, tapi karena kitanya yang salah. Jadi mesti dilihat. Itu bentuk-bentuk eritrosit juga ya, ada yang misalnya bentuk palsu sebenarnya karena peranalitik kita yang salah. Itu ada ya. Kemudian sitoplasma abu-abu tadi kalau vakuolnya sedikit masih normal ya. Kemudian ini granulnya ya, granulnya halus merah, kadang-kadang saking halusnya jadi kayak kabut aja karena dia merata ya. Kemudian kromatinya dibandingkan neutrofil tadi ada lihat ya. Jadi di sini inti selnya kromatinya longgar ya, longgar. Kemudian dibilang seperti girus otak. Saya dulu waktu S1 ngertinya seperti girus otak adalah bentuk lobusnya, karena kebetulan bentuk lobus dari inti itu memang seperti girus otak sebagiannya. Tapi yang dimaksud dengan ini adalah kromatin longgar itulah yang seperti girus otak. Sedangkan bentuk lobusnya tidak selalu girus otak. Ini saya kasih yang bentuknya tidak seperti girus otak supaya adik-adik tidak terpicu bahwa yang dimaksud seperti girus otak itu bentuk lobusnya bukan ya, tapi itu adalah kromatin longgarnya. Sedangkan bentuknya ya, bentuk lobusnya bisa girus otak, bisa juga lainnya. Ini adalah contoh yang lain. Ya, meningkatnya tadi ya seperti sudah saya sampaikan, jadi mononukleat, monosit, kemudian limfosit itu dipicu oleh
infeksi-infeksi yang sifatnya kronis atau parasit ya atau satu kelainan keganasan ya. Oke. Selanjutnya adalah eosinofil ya. Jadi ukurannya, bentuk luarnya hampir seperti neutrofil ya. Kemudian sitoplasmanya itu granulanya kasar, besar, warna kemerahan, tetapi merata di seluruh sitoplasma dan tidak menutup inti. Ya. Kemudian jumlahnya 1-3% dan meningkatnya pada infeksi parasit ya atau disebutnya investasi ya, investasi parasit, alergi, kelainan imun, kelainan alergi, kelainan imun, dan berbagai macam sindrom yang ini juga dikaitkan dengan kelainan imun. Kemudian eosinofil bisa meningkat juga ya bergantian dengan basofil itu pada proses CML. Ya, jadi keganasan. Ya, ini adalah basofil. Ya, coba adik-adik lihat basofil dan eosinofil. Kalau eosinofil ini favorit saya ya, jadi cantik warna merah atau orange gitu ya ininya granulnya ya dan bagus ya cantik. Nah kalau basofil ya dia sama-sama besarnya mirip, tetapi granula yang ada di dalamnya itu biru tua, besar lebih besar dari neutrofil. Ukurannya tidak sama dan menutupi inti. Jadi intinya tidak kelihatan basofilnya seperti apa. Ya, jumlahnya lebih sedikit yaitu 0-1%. Meningkatnya pada apa? Ya, jadi bisa lihat di situ. Ya, jadi ini hanya khusus jarang. Ini adalah limfosit. Ya, limfosit itu ada dua macam, ada limfosit besar, ada limfosit kecil. Nih ya, sekilas silakan dilihat. Ini limfosit kecil, ini limfosit besar. Ya, beda banget ya karena ini kayak bentuk yang berbeda. Tapi limfosit kecil, limfosit besar itu tidak merupakan ekspresi dari limfosit T atau B ya. Limfosit T atau B tidak bisa dikenali berdasarkan morfologinya, tapi harus melalui CD-nya ya, cluster of diferensiasi dari limfosit. Ya, limfosit besar ya bentuknya bulat dan tidak beraturan, sitoplasmanya lebar, warnanya biru muda, jadi cerah bening gitu ya, bening biru muda tipis atau kalau pewarnaannya kurang bagus biasanya ya kayak clear gitu aja ya. Kemudian ada granula azurofilik dan intinya bulat atau oval, agak eksentrik, agak eksentrik karena kalau eksentrik banget ya adik-adik nanti kenal namanya sel plasma ya. Ini yang kecil, ini yang biasanya dipakai patokan ya. Jadi intinya inti limfosit kecil itu dipakai patokan untuk ukuran yang disesuaikan dengan eritrosit. Apakah eritrosit non-mositik ya atau mikrositik atau makrositik ya. Jadi MCV, MCH, MCHC itu hanya rata-rata. Ya, rata-rata itu kita tidak bisa bilang bahwa beneran seperti itu yang ada di dalam gambaran darah tepi. Kalau kita bilang katakanlah mikrositik ya, kemudian di dalam GDT-nya ya, karena itu adalah rata-rata, kita bisa menemukan anisopoikilositosis. Anisositosis artinya ukuran eritrositnya berbeda-beda ya, atau poikilositosis bentuk eritrositnya berbeda-beda gitu. Ini tentu sudah ada ya di eritropoietik ya, karena kan saya ngajarinnya granulopoietik nih. Ya, ini adalah jumlah persentase terbesar kedua setelah neutrofil. Jadi kalau neutrofil adalah dominansi untuk infeksi akut, kemudian kalau limfosit ini adalah untuk inflamasi atau infeksi kronik ya. Jadi biasanya dibedakan antara MN dan PMN. Oke, ini adalah petanya terhadap imunologi. Adik-adik sudah belajar ya. Jadi diferensiasi maturasinya itu ada di timus dan itu diperankan atau ditandai dengan CD4 dan CD8 untuk limfosit T. Jadi kalau sel B itu kaitannya dengan pembentukan imunoglobulin atau antibodi ya. Ini proses semuanya yang ada di sini. Ini adik-adik sudah pelajari di imunologi ya. Jadi fungsionalnya sudah ada di imunologi. Yang sekarang harus dipelajari adik-adik adalah kasat mata
matanya, morfologinya gitu ya, yang tampak seperti apa. Oke. Ini untuk granulopoiesis ya. Nah, selanjutnya, oke, sampai sini granulopoiesis ada yang mau ditanyakan? Tanya dulu, saya tutup ya, jangan ditutup. Ayo silakan. Jadi saya nggak ngomong terus nih. Ini hanyalah bentukan yang harus dikenali dulu sebelum adik-adik mengenal. Tadi kan sudah saya picu dengan satu sel. Di antara sel-sel yang normal tersebut ya, dari mulai basofil, eosinofil ya, kemudian staph, segmen, limfosit, monosit, tiba-tiba ada sel yang aneh gitu. Nah, adik-adik bisa kenal di sana. Oh, ada sel yang harusnya tidak ada di darah tepi. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini harus hafal ya, jadi nanti pada saat CSL hitung jenis, adik-adik nanti diberi mikroskop sendiri-sendiri, kemudian diberikan slide, ya, kemudian harus membaca dengan benar dan hitung sebanyak 100 sel. Dan masing-masing satu sel itu, ya, adik-adik kenali, dia sel apa. Nah, itu yang dilakukan SPPK, dan yang dilakukan belum tentu itu sel-sel normal, ya, jadi tidak mudah. Kemudian lihat juga waktunya. Saya juga nggak ngerti tuh kalau sekarang ada spesialis maunya cepet gitu. Dulu ikut praktikum patologi klinik apa enggak gitu ya. Nah, nanti sebelum itu adik-adik juga ada praktikum pembuatan preparat darah tepi SADT ya. Setelah itu mewarnai. Jadi nanti adik-adik tahu waktunya membuat seperti apa, kemudian waktunya mewarnai seperti apa, ya, nunggu keringnya seberapa lama, dan kemudian silakan dibaca. Ya, itu kalau pasiennya satu, ya. Oke, yuk sampai sini ada yang mau tanya? Dari 150. Izin dok. Iya silahkan. Siapa? Syarifah ya? Ya dok, tadi kan ada slide di PPT yang kalau nggak salah ada banyak sel-selnya ya dok ya. Saya masih agak Ada bingung. apa? Ada banyak apa? Slide yang ke-9 kalau nggak salah dok. Oh, Setelah ya. morfologi neutrofil, itu saya masih bingung cara ngebedainnya dok, yang mana yang misalkan pembedaan antara neutrofil sama monositnya gitu misalkan dok. Perbedaan apa monosit sama? Sama eosinofil. Monosit sama eosinofil. Oke, sebentar ya. Ini sebenarnya kalau kuliah hematologi daring lebih enak ya, karena memang apa ya, lebih kelihatan langsung di ini adik-adik di laptop ya. Udah, saya ini lagi ya, saya share lagi. Mana tadi? Oh, nggak ada. Ini udah kelihatan belum? Adik-adik? Belum dok. Belum. Sudah? Oke. Slide berapa tadi? 9? Belum kelihatan dok. Hah? Belum terlihat dok. Oh, belum kelihatan. Sebentar, kok nggak ini ya? Oke, saya coba. Ini sudah kelihatan? Sudah Sudah? dok. Hah? Ya sudah. Oke. Iya. Ini saya tunjukin dulu ya. Ini yang, nah, ini tadi yang ditanya yang mana?
Eosinofil sama limfosit ya. Ya, Bukan, halo. Dok. Apa? Bukan, Dok. Tadi eosinofil sama monosit. Oh, eosinofil sama monosit. Oke. Tadi kan saya sampaikan di awal tuh, kalau mau melihat satu morfologi, kalau kita mau mengenali seseorang ya secara fisik ya, karena morfologi bicara tentang fisik nih, kita belum bicara tentang sifat. Kalau sifat itu diwakili oleh CD-CD ya, cluster of differentiasi. Nah, kalau kita bicara tentang morfologi ya, maka yang dikenali satu, ukurannya, kemudian bentuknya, kemudian tepinya, setelah itu masuk ke sitoplasmanya. Sitoplasmanya di sana apa? Banyak apa sedikit? Warnanya apa? Longgar apa tidak? Ya, kemudian ada granula apa tidak? Kalau ada granula, cari granulanya warna apa? Besar atau kecil? Sama atau tidak? Menutupi inti atau tidak? Kemudian baru ke intinya. Intinya seperti apa? Berapa lobusnya? Kromatinya longgar atau tidak dan bentuknya apa? Ya, itu secara cepat ya. Karena ini ngulang. Nah, kemudian nih kalau gambarannya seperti ini, ya ini yang limfosit besar yang belum saya tempel ya. Belum saya maksudnya barengkan di sini ya, kebetulan memang. Ini adik-adik bisa lihat, ini adalah neutrophil segmen, ini adalah eosinofil, ini adalah basofil. Secara ukuran ini mirip. Ya. Nah, kemudian limfosit kecil ini lebih kecil karena intinya hanya sebesar eritrosit. Kemudian dia ditambah dengan sitoplasma yang sedikit, sitoplasmanya nggak longgar, ya sitoplasmanya sedikit. Ya. Sedangkan monosit ini dari ukurannya sudah beda, dia berlipat-lipat kali, 3 sampai 5 kali eritrosit. Ya. Kemudian di sini bentuknya dari tepi itu juga tidak bulat. Kalau ini bulat tapi tepinya tidak irregular. Ini sama. Ini bulat tapi tepi irregular. Kalau ini bentuknya pun tidak bulat. Jadi nanti adik-adik variasi di gambaran darah tepi enggak ini. Ini kebetulan yang bulat. Tepinya irregular juga, ya. Kemudian sitoplasmanya longgar, warnanya dia jernih abu-abu. Ya, abu-abu. Jadi nanti juga kalau adik-adik mewarnanya nggak benar ya warnanya juga nggak sesuai ya. Makanya nanti teknik pewarnaan harus diikutin juga. Jadi ini adalah hasil pewarnaan yang benar. Ya, kemudian di sini kadang-kadang memang ada granul, kadang enggak. Nah, ini yang beda juga adalah intinya. Intinya dia seperti gyrus otak longgar, ya, kromatinya longgar, sedangkan eosinofil kromatinya padat, ya. Jadi sebenarnya mirip ini sih ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ini granula, ya granulanya sudah beda ya. Ini sel cantik ya, sel favorit saya nih. Dia granulanya orange, merah, ya, merah, besar, tapi sama besar. Granulanya ukurannya besar. Tidak menutup inti, maka intinya kelihatan. Nah, kalau ini bedanya sebenarnya sama basofil. Basofil granulanya biru, ukurannya besar tetapi berbeda-beda. Kalau ini ukuran granulanya besar tetapi sama. Ya, kalau ini ukurannya besar tetapi tidak sama dan menutup inti, sedangkan ini tidak menutup inti. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti? Ini kayak nonton film gitu loh, adik-adik. Jadi kalau kalian asik, nanti boleh ya, tenang ambil SPPK. Kesempatan lagi ambil hemato unku, gitu ya. Sampai sini sudah paham belum? Paham, Dok. Oke, ini hanya salah satu contoh gambar ya. Nanti kalau di variasi di bawah mikroskop banyak. Nanti pada saat adik-adik melakukan hitung jenis ya, silakan. Nanti aktif tanya ya. Jadi bukan kita yang muterkan banyak. Tunjuk tangan kalau menemukan sel yang menurut adik-adik nggak jelas. Sel yang kita bagi adalah dari pasien yang normal ya, pasien fisiologis. Tetapi walaupun fisiologis variasinya beda-beda kan. Ini contohnya. Ini adalah staf atau batang. Jadi bisa lihat batang sama-sama batang beda. Ada yang bentuknya U ya, ada yang hampir kayak ring, ada yang sedikit, ada yang S ya, ada yang sudah mau berlobus-lobus ya, gini. Oke, gitu. Ini adalah gambaran tadi ya, kalau dibandingkan ada di darah tepi ya, kalau tadi kan dia satu-satu. Nah, ini kita lihat bahwa monosit adalah yang paling besar. Sedangkan yang lainnya itu mirip, tapi limfosit paling kecil. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi memang ini harus adik-adik pahami, selain proses pematangan ya, kemudian jumlah prosentase, harus menghafal
morfologinya, ya. Gitu. Karena bagian dari hitung jenis adalah SKD 4. Dulu mungkin zaman saya nggak dipaksa begitu ya, tapi kalau sekarang kan semuanya harus berdasar SKDI ya. Kuliah saya dulu ya enggak, cuman karena saya senang aja. Ya. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita lanjut ke keganasan ya. Sudah siap ya? Kita move on dari yang normal ya, kemudian kita masuk ke yang abnormalnya. Sudah? Bisa kita lanjut? Bisa, Dok. Oke. Ya. Oke, keganasan hematologi ya. Ini adik-adik sudah tahu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah? Sudah kelihatan? Izin jawab Dok? sudah, Dok. Oke, ya. Ini adalah tadi ya gambaran tadi. Yang penting di sini adik-adik tahu ini adalah galur limfosit dan ini adalah galur mielosit. Jadi kalau kita bicara tentang keganasan mielosit, maka itu bisa ya keganasannya eritroblast, kemudian serial megakardiosit dan seri dari miel sendiri ya. Jadi seri miel, seri eri dan seri megakardiosit. Oke. Ini jadi yang disebut leukemia atau keganasan hematologi itu ditandai dengan akumulasi sel leukosit di sumsum tulang dan darah perifer. Jadi namanya akumulasi berarti berlebih. Walaupun nanti dalam kenyataannya tidak selalu lebihnya berlebihan banget ya. Bisa cuma lebih sedikit atau malah kadang-kadang nanti ada yang kalau misalnya bisa terapi atau mengalami suatu suatu perlakuan ya, dia bisa justru rendah. Kemudian gejala yang ditimbulkan bisa dari gejala sumsum tulangnya sendiri ya, jadi kegagalan sumsum tulang karena gini, bila salah satu itu naik maka dia bisa melakukan penekanan terhadap proses yang lainnya. Jadi karena leukemia ini mengenai satu serial gitu ya, maka yang lainnya bisa turun. Katakanlah leukeminya adalah limfosit ya, maka eritrositnya bisa turun jumlahnya, neutrofilnya bisa turun ya, trombositnya bisa turun karena sifatnya adalah menekan dari lainnya. Apakah bisa naik-naik semuanya? Bisa ya, tetapi naik-naik semuanya tentu tidak semuanya, mesti ada yang tertekan gitu. Oke, kemudian gejala yang ditimbulkan ya, gejala dan tanda yang ditimbulkan yang lain adalah akibat dari infiltrasi organ. Ya, baik di hati, limfa, limfonodi, otak, kulit dan lain-lainnya. Nah, di sini kenapa ini penting saya tulis? Kan saya bilang ya kalau saya PPT ringkas-ringkas saja ya. Jadi nanti adik-adik seperti sudah selalu sering saya sampaikan bahwa untuk sistem hematologi pemeriksaan penunjang itu adalah sebagian besar untuk menentukan diagnosisnya ya, berbeda dengan tropis atau muskulo atau respi gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus melihat kelainannya di sini. Kemudian untuk gejala dan tandanya ini tidak spesifik. Ada yang memang nanti patognomonis ya, nanti tetap saya sampaikan supaya adik-adik membantu, maksudnya recall kembali yang sudah disampaikan oleh spesialis penyakit dalam gitu ya atau anak. Tetapi itu yang utama saja. Tetapi untuk keseluruhannya ya untuk hematologi hampir mirip ya, pusing, lemah ya, kemudian mungkin ada pembesaran. Untuk keganasan ada pembesaran di tempat-tempat ini, hati, limfa, limfonodi ya, kemudian ada mungkin di kulit ada seperti nodul gitu ya. Nah, itu. Tapi tidak spesifik. Leukemia akut ya, sifatnya agresif. Transformasi keganasannya terjadi pada sel progenitor awal. Tadi kan habis pluripoten pecah menjadi dua ya, yaitu seri limfosit dan seri mielosit ya. Nah, ya kemudian kerusakan genetik dikaitkan dengan peningkatan proliferasi, penurunan apoptosis dan blocking diferensiasi. Di awal tadi sebelum saat granulopoiesis sudah saya tulis bahwa terjadi renewal terus ya, terus-menerus. Kemudian ada proses proliferasi, diferensiasi, maturasi ya, kemudian terakhirnya apoptosis.
Nah, pada kerusakan genetik yang menyebabkan keganasan ini, itu semuanya berubah. Proliferasinya terjadi secara otomatis tanpa adanya aktivasi growth factor atau growth factornya yang justru dipicu untuk berlebih. Kemudian diferensiasinya mengalami blocking atau penurunan. Jadi maturasi tidak berubah. Artinya tidak terbagi-bagi atau maturasinya yang di blocking ya. Jadi nanti banyakkan di sel blastnya atau kemudian ada penurunan apoptosis. Jadi sel secara fisiologis ya di imun, adik-adik sudah belajar ya bahwa akan mengalami kematian sendiri ya. Nah, ini mengalami penurunan. Gambaran klinisnya sama ya tadi ya, jadi didominasi oleh akumulasi sel blast maupun infiltrasi organnya. Leukemia akut sifatnya fatal ya, kalau tidak diketahui dengan cepat dan tidak diterapi dengan cepat. Tapi akan lebih mudah bila diterapi daripada yang kronis. Jadi ada nih salah satu suami dosen yang dulu dia waktu kecilnya ALL dan sampai sekarang alhamdulillah sehat, punya anak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari awal diketahui, kemudian juga mendapatkan terapi yang adekuat dan kebetulan tubuhnya juga mampu karena obat-obatannya itu adalah obat kemoterapi ya. Jadi tubuhnya harus mampu menahan itu juga gitu ya. Jadi inilah ya leukemia akut. Adik-adik harus mengenali secepatnya dan pasien bisa mendapatkan terapi yang sesuai. Tapi terapi ini tidak mudah ya. Saya nggak tahu apakah ini di cover BPJS sebagiannya atau tidak, tetapi ini ada badan yang donasi yang sebagiannya membantu dari proses penyembuhan mereka. Kalau melihat dari itu, ya berarti kan tidak semua obat ditanggung oleh BPJS ya. Kalau sampai ada satu badan yang mengkoordinasi untuk membantu mereka. Gitu. Ini patogenesisnya ya yang di atas adik-adik tentu sudah tahu ya proto-onkogen ini emang normal ya. Jadi proto-onkogen itu adalah yang gen yang untuk mengatur regulasi, proliferasi ya. Kemudian yang tumor suppressor gen ini adalah yang dominan untuk mengurusi apoptosisnya. Nah, pada keganasan hematologi ya ini ya proto-onkogen dia akan berubah menjadi onkogen. Onkogen ini dia akan secara otomatis ya meregulasi terjadinya proses proliferasi yang berlebih. Jadi tanpa pemicu bisa, tanpa reseptor bisa gitu ya, growth factor akan diproduksi terus-menerus. Penyebabnya macam-macam ya, ini nggak secara komplit ya, kimia, radiasi, kemudian obat, virus, mutasi gen ya, mutasi genetik ya dari kromosom-kromosom itu. Yang penting adik-adik tahu adalah bahwa proses radiasi ya, kemudian perubahan sel kita itu setiap hari selalu terjadi. Ya, tetapi tubuh kita sebenarnya punya pengenalan di imunologi kan, jadi sel-sel yang dianggap sudah berubah itu akan langsung dikenali dan kemudian dimatikan gitu ya. Nah ini tidak terjadi karena tumor suppressor gennya tidak seimbang gitu. Ini ya definisinya, silakan. Jadi produksi dari aktivasi onkogen ini menyebabkan regulasi dari proliferasi dan diferensi sel tidak normal. Ini leukemia akut. Leukemia akut ya batasannya adalah di darah tepi atau sumsum tulang ada sel blast lebih dari 20%. Nanti saya bedakan ya, dua. Jadi menurut WHO dan menurut yang lain, satu batas 20, satu 30. Kita untuk sehari-hari memakai 20%. Ini yang kita pakai. Kemudian, kalau hitung morfologi dari darah tepi atau sumsum tulang ini kurang dari 20, tetapi gejala tanda mungkin mengarah ke sana, kita bisa memakai pemeriksaan ini lebih canggih ya. Jadi flow cytometry yaitu immunophenotyping. Type sel itu dipisahkan berdasarkan ini pengenalan CD-nya ya, cluster of diferensiasi dari sel tersebut.
Bisa juga menggunakan sitogenik atau analisis molekuler ya. Kita yang ini dan ini tidak rutin dilakukan, tapi kalau ini di rumah sakit rujukan seperti Darmais ya, kemudian RSCM yang tipe A atau memang rujukan nasional untuk keganasan, nah itu tersedia. Oke, ya. Ini fokus ke leukemia akut. Jadi kalau immunophenotyping tadi ya di sini bisa dilihat kalau ALL maka yang ditemukan ini adalah dominannya ya. CD10, 19 dan 22. Kemudian nanti kalau T itu adalah CD2, CD3 dan CD7. Kemudian kalau AML 13, 33 dan 117. Apakah ini saja? Tidak, tapi ini yang di awal. Maksudnya harus ada gitu ya. Bukan harus 100 juga ya, bukan harusnya itu 100% juga, tapi dilihat CD yang lain juga. Tapi ini yang biasanya ada. Ya. Ini yang saya bilang kalau kita melakukan pemeriksaan immunophenotyping. Jadi dari morfologi kita tidak bisa membedakan apakah keganasan tersebut keganasan limfosit T ataukah limfosit B ya. Tetapi hanya bisa membedakan apakah itu limfosit ataukah seri mielosit. Kita masuk dulu ke AML. Nah, ini ya. Jadi ekspansi klonal blastnya seri mieloid ya. Bayangkan tadi yang di awal. Jadi meliputi mieloid, kemudian seri eritrosit dan seri megakaryosit. Semuanya galur bisa kena. Jadi bisa kena semuanya atau bisa satu saja. Oke. Ini epidnya, ya. Jadi yang kena biasanya pada orang dewasa dan anak kurang dari 1 tahun, ya. Jadi beda dengan ALL. Kalau ALL dia dominasi memang anak-anak, ya, walaupun dewasa bisa terjadi. Ini gambaran klinisnya. Gambaran klinis secara umum ya, ada gambaran anemi, adik-adik tahu ya, pucat, lemah, letih, lesu, pusing gitu ya. Kemudian trombositopeni berarti ada peristiwa hemostasis yang terganggu, tetapi dari seri trombositnya ya, bukan vaskuler, bukan koagulan ya. Jadi nanti ingat lagi yang kuliah kemarin saya hemostasis dengan adanya trombosit yang turun ya. Maka di pemeriksaan apa yang terkait itu. Jadi ada gejala dari hemostasis, kelainan hemostasis ya ini ya bisa perdarahan, bisa juga di kulit ya, gambaran kulit ya, tetapi yang kelainannya itu adalah yang meliputi trombosit. Bukan vaskuler, bukan koagulan, bukan fibrinolitiknya. Kemudian infiltrasi ke organ karena sumsum tulang ada satu kelainan ya, kemudian berlebih prosesnya, maka organ-organ yang dulunya aktif waktu masa kecil, kemudian masa di dalam kandungan itu juga diaktifkan kembali ya, diaktifkan juga ya, bukan kembali ya. Jadi ada nanti pembesaran spleno, hepatol, limfodenopati ya. Nah, ini bisa terjadi semuanya, bisa salah satunya, atau prosesnya belum sampai ke sana. Kemudian, kalau infeksi, dia tidak berespon terhadap terapi. Artinya, dulu saya mikir loh, leukemia itu kan sel-selnya meningkat ya, harusnya dia kalau infeksi bagus dong. Tapi setelah kemudian belajar kan kita tahu ya, bahwa yang diketahui awam tentu tidak sesuai. Karena ini jumlah selnya memang leukosit meningkat serinya, tetapi karena tidak matur ya, maka dia unfungsional. Ya. Jadi banyak aja ya, banyak berjubel tapi unfungsional. Ya, bayangkan tuh kalau manusia ya, banyak berlimpah orang-orang tetapi tidak berfungsi ya. Makanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, ini break aja ya. Jadi kita bisa kok belajar dari sunatullah dari apa yang ada di di hari-hari kita menerima pasien gitu ya. Oke, kemudian gejala tandanya bisa lah pasien biasanya demam, tapi demamnya itu enggak demam tinggi kecuali lagi infeksi benar yang tidak ini ya, tapi biasanya demamnya itu ngelemeng kalau orang bilang. Itu karena hipermetabolisme atau hiperkatabolisme ya. Jadi pasiennya biasanya juga meriang-meriang gitu, badannya demam sedikit dan akan ada peningkatan kalau ada infeksi ya, karena tadi
Dia sebenarnya bisa neutropeni, ya kalau limfositnya berlebih, bisa juga sebenarnya neutrofilnya berlebihan tetapi unfungsional, ya macam-macam. Kemudian nyeri tulang bisa terjadi kalau ternyata ada infiltrasi di sana. Jadi ada proliferasi blast yang menekan kontak tulang. Ya nyerinya di mana gitu. Nah ini nyerinya terus-terusan ya, bukan nyeri yang kadang-kadang karena kecapean atau apa, bukan. Nah, ini adalah variasi gambarannya ya. Anemi biasanya pasien bisa sampai pucat banget. Ini ada limfodenopati ya, jadi besar-besar dan keras. Ini adalah ada kutan ada nodul yang ada di sukutan. Ini kebetulan kepala tapi nggak selalu di kepala ya. Ini hipertrofi gusi. Ini AML M5 ya, karena kita tahu M5 itu adalah monosit. Monosit itu kalau udah infiltrasi berlebih dia paling mudah ke jaringan, di sana membentuk apa kemarin apa tadi makrofag. Jadi ada gambaran hipertrofi. Laboratorium secara keseluruhan ya, yang diperiksa adalah hematologi, kemudian hemostasis dan kimia. Untuk hematologinya kita lihat eritrositnya ya, anemianya normositik normokrom. Tetapi kadang-kadang bisa makro ya, bisa juga dengan mikrositik ya. Jadi anemi khasnya sebenarnya normositik normokrom, tapi adik-adik jangan kekeh juga. Dok, ini kan mikrositik kok bisa masuk ke keganasan ya. Kalau memang ditemukan sel blast di sumsum tulang atau di darah tepi ya iya. Mungkin pasien ini memang dia ada perdarahan sebelumnya. Mungkin pasien memang malnutrisi karena orang yang mengalami keganasan badannya nggak enak kan. Dia jadi nggak nafsu makan, ya kan? Jadi bisa. Jadi dia memang keganasannya normositik normokrom, tapi karena dia asapnya kurang, ya, jadi defisiensi besi. Atau kemudian jadi defisiensi asam folat atau B12, ya, yaitu tadi. Jadi bisa. Utamanya memang normositik normokrom, tapi bisa yang lainnya juga karena sebab tidak langsungnya. Kemudian eritrosit berinti atau NRBC, jadi karena picuan aktivasi dari eritropoietin ya, ini juga bisa berlebih. Jadi ada di darah tepi ada seri eritrosit yang lebih muda dibandingkan retikulosit, karena normal harusnya hanya ada retikulosit dan eritrosit. Kemudian gambarannya ya tadi saya sampaikan, jadi ada anisopoikilositosis. Anisositosis artinya ya itu adalah volume atau ukuran eritrosit yang variatif. Kemudian poikilo artinya itu variasi. Jadi ada sel target, fragmentosit, Booth cell, kemudian sel pensil, Helm cell, ya, stomatosit, teardrop cell, apalagi akantosit. Apalagi yang kemarin ada ya, mesti ya di seri eritropoietin ya. Nah, di talasemi juga adik-adik itu kenal banyak ya, poikilositosis ya. Kemudian ya trombosit itu bisa trombositopenia, kemudian sel trombosit muda juga bisa dibentuk yang disebut giant trombosit atau giant platelet. Leukositnya variasi mulai dari yang paling sedikit karena ada penekanan ya, kurang dari 1000 atau sangat lebih yaitu lebih dari 100.000 per mikroliter. Kemudian pada sel blast bisa ditemukan hampir 100% bahkan lebih nih ya. Jadi kadang ada 97 saya pernah yang ngalami paling banyak itu ya. Kemudian kalau misalnya curiga leukemia akut, ya misalnya ada gambaran yang diinfiltrasi dan lain-lain, tetapi kita kok nggak menemukan jumlah sel blastnya lebih dari 20% ya. Kemudian dan sel leukositnya sedikit, kita membuat Bavicot. Bavicot itu eritrosit yang kita tampung dalam tabung, kita putar ya, ada ketentuannya, putarannya berapa RPM berapa menit. Nanti ada bagian yang paling atas itu plasma, kemudian yang tengahnya itu adalah Bavicot, hanya tipis gitu ya, warnanya putih. Kemudian bawah baru eritrosit, karena eritrosit jumlahnya jutaan ya. Jadi menempati yang paling banyak. Nah, itu kemudian dibikin satu slide dan dibaca manual ya, karena kalau untuk abnormalitas keganasan ini ya
tetap harus manual ya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada kecurigaan minta pemeriksaan hema lengkap gitu, ternyata ada kecurigaan selnya ini atipik limfo atau blast atau apa atau normal, dipastiin ya sudah diterima dulu jumlah selnya, sedangkan hitung jenisnya bisa menyusul besoknya, karena itu yang baca mesti SPPK ya, jadi nggak bisa 24 jam ya, siapa yang mau gaji SPPK 24 jam di sana ya. Nah kemudian hitung jenisnya itu nanti dibaca belum tentu memang blast, karena mesti dilihat dulu. Ya, kemudian nanti adik-adik bisa menemukan gambaran aurat di myeloblas. Ya, kemudian pada monositosis di M5 adik-adik bisa menemukan tadi ya yang pembesaran di jaringan ya, contohnya di gusi. Oke. Ini pemeriksaan hemostasis ya pada M3 ya. Itu kan yang dominan adalah pro ya, promyelosit. Itu dia memicu untuk terjadinya PT-APTT yang memanjang ya, kemudian ada peningkatan dari aktivitas dedimer. Ya, jadi pasien datang dengan perdarahan biasanya ya. Nah, ini kimia ya. Karena sel-sel diproduksi sangat banyak, jadi turnover-nya juga akan meningkat ya. Jadi efek dari itu juga akan terjadi hiperurasemi, LDH, dan kalau terjadi resorpsi tulang, maka kalau kita bicara tentang sistem muskulo ya, jadi terjadi resorpsi tulang yang berlebihan, maka akan terjadi hiperkalsemia. Jadi melewati batas ambang yang dikeluarkan oleh ginjal ya. Kalau masih batas normal, walaupun meningkat sedikit, maka kalsium itu tetap akan dikeluarkan. Jadi tidak akan kita temukan yang berlebihan di vaskuler. Sumsum tulang gambarannya, jadi tadi kita sudah bicara tentang pemeriksaan jumlah leukosit dan macam-macam, eritrosit kemudian trombosit ya. Kita bicara tentang sumsum tulang. Jadi gold standar untuk pemeriksaan keganasan hematologi adalah sumsum tulang. Bisa dilakukan di bawah mikroskop ya, bisa juga dengan immunophenotyping flow cytometry. Jadi gambaran sumsum tulang hepatoseluler. Nah, selulernya apa? Berarti tergantung dari galurnya ya. Nah, blast kalau di sumsum tulang ya bisa hampir 100% bahkan 100% ya, beda sama di tepi. Kemudian ya aurat di sumsum tulang ditemukan banyak, hampir 50% dari kasus AML ya. Nah, kemudian kalau tidak ada aurat, jadi khasnya itu adalah aurat itu adalah granula primer yang berfusi ya. Jadi granula primer yang berfusi itu nanti akan membentuk suatu gambaran kemerahan, membentuk batang, itu namanya aurat. Nah, kalau aurat ini tidak ada, karena itu adalah khasnya pada AML ya, nanti tapi di M0 tidak ada ya. Nah, nanti harus membedakan dengan sitokimia. Sitokimia ya, yang membedakannya adalah pada seri myeloblas, MPO dan SPB-nya ada, sedangkan yang lainnya tidak ada. Atau seri limfoblas tidak ada. Cuman sayangnya sitokimia ini sekarang reagennya susah, jadi jarang dilakukan. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya saran pemeriksaan lanjutannya sumsum tulang aja. Kalau sumsum tulang lanjutannya nggak ada berarti immunophenotyping, karena sitokimia ini sekarang jarang dan biasanya dilakukan untuk penelitian. Tapi tetap harus tahu ya. Nih klasifikasi AML ada berdasarkan FAB, ada WHO ya. Oke. Kemudian WHO atau FAB ya, ini yang dipakai morfologi, sitokimia, immunophenotyping, analisis dan analisis molekuler. Kalau FAB dia pakai morfologi dan sitokimia. Kalau WHO dia bisa pakai semuanya. Nah, ini kalau kita menemukan sel yang abnormal, kita harus hitung jenis 500, minimal 200 ya. Ini udah ini banget di mata ya. Jadi kalau kita udah yakin dominan ya boleh ya, 200 biasanya. Kalau sel darah tepi biasa kan 100.
Nah, ini silakan dibedakan, nanti harus dibaca ya. Kita walaupun memakai FAB, tapi kita memakai batasan WHO. Kalau batasan WHO disebut dengan keganasan hematologi bila memenuhi blast memenuhi di daerah perifer blood atau ini bone marrow ya, itu lebih dari sama dengan 20%. Kita definisinya pakai 20% ya. Sedangkan yang kita nilai ya kan, itu morfologi sesuai dengan FAB gitu ya, emang gitu di Indonesia begitu. Sebenarnya kita mau pakai ini, tetapi masalahnya ini itu tidak atau jarang ada ya, pemeriksaan ini termasuk mahal dan jarang, jadi sulit dilakukan. Jadi kita tetap memakai kehati-hatian WHO 20%, tetapi yang kita pakai tetap morfologinya. Oke ya. Ini adalah klasifikasi AML ya. Jadi adik-adik di sini tidak perlu secara detail tahu yang disebut M0, M1, M2 sampai M7 itu apa, tapi yang penting adik-adik tahu. AML itu berdasar FAB ada M0 sampai M7 ya. Yang M0 sampai M5 itu adalah seri memang melosit, sedangkan M6 itu diferensiasinya eritroid, M7 adalah megakaryosit. Itu harus tahu ya. Oke. Nah, ini adalah WHO. Jadi kalau tadi hanya berdasarkan morfologi FAB ya, yang itu bisa dilakukan di Indonesia di banyak ini ya, di banyak instansi rumah sakit. Maka kalau WHO bisa memakai macam-macam. Bagian dari morfologi adalah salah satunya saja. Jadi ini ya tadi molekuler, sitogenetik ya. Nggak usah dihafal nih. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi, gambaran-gambaran ini tidak adik-adik hafal, tapi minimal nanti ada tahu khas-khasnya. Seperti saya bilang tadi, kalau M5 dominan adalah monosit, nanti pasien datang bisa dengan infiltrasi di beberapa mukosa, sehingga ada nodul-nodul, ada pembesaran, ya, gitu-gitu ya. Nah, ini M0. M0 ini karena granulnya belum tampak, maka blast dibuktikan dengan marker imunologi atau sitokimia yang ultrastruktur. Dari kasat mata susah membedakannya. Ini nanti adik-adik tetap jangan pakai 30 ya, pakainya yang 20. Nah, ini M1 ya. Jadi SBB MPO tidak selalu ada ya. Karena dia belum maturasi granulanya. Ini adalah gambarannya. Yang penting adik-adik sekilas nih ada nih di info memori ya. Kalau ada gambaran seperti ini bukanlah gambaran sel yang normal. Jadi pasien mesti dirujuk gitu. Nah, gitu. Tapi harus tahu ya, LM1. Oke, ini yang tanpa maturasi udah tadi. Silahkan dibaca lagi. Nah, ini M2. M2 itu adalah AML dengan maturasi. Ya, sama ya. Ini semuanya nanti ganti 20%. Kita pakai WHO ya. Ini sudah ada. Kalau M0, M1 ya, M0 tidak ada granula, kemudian M1 sedikit, cuma 35%, maka di M2 sudah ada audot. Audot itu adalah tadi ya, fusi dari granula primer. Jadi ini sudah ada ya. Kemudian MPO SBB-nya juga sudah kelihatan. Ini yang disebut audot. Kelihatan nggak? Jadi dia seperti garis merah, tapi ini sebenarnya adalah fusi granula primer. Jadi granula-granula yang ada berfusi. Kalau ini kan nggak fusi ya. Jadi granulanya banyak. Nah kalau audot nih dia bergaris gitu. Ini M2-nya ya, jadi ini dilakukan pewarnaan oleh Sudan Black. SBB-nya positif, MPO-nya positif. Ini M3. M3 ini khusus ya, jadi leukemi promyelositik akut. M3 itu hampir selalu dikaitkan dengan kejadian hemostasis ya, karena dominansi promyelosit, granula-granulanya itu memicu terjadinya satu aktivasi. Satu aktivasi hemostasis dan itu bisa menyebabkan DIC. Jadi special case untuk M3 kenapa kita harus kenal gitu ya.
karena ada ini, ada sel fagot ya, kemudian ada DIC. Kita kemarin sudah belajar bagaimana pentingnya DIC dan apa perannya buat menentukan prognosis pasien ya, karena DIC ini pasien banyak yang kemudian berguguran ya, termasuk di COVID kemarin ya. Nah, ya, ini M3 varian ya. Jadi lebih tidak terdeteksi lagi ya. Oke, ini gambarannya. Jadi adik-adik lihat sekilas-sekilas ya. Jadi selalu kalau kita mau melihat satu serial, apakah ini serial monosit atau ini, lihat granul-granulnya. Ya, tapi kalau adik-adik yang penting, oh sel-sel blast nih di inti selnya ada anak inti. Ini anak inti kecil-kecil. Ya, walaupun dalam kenyataannya nggak mudah juga nih. Teman-teman juga soalnya sering kadang telepon gitu ya, nanya ini benar nggak gitu. Teman-teman SPPK maksudnya. Kemudian yang keempat adalah myelomonositik. Jadi ini adalah campuran serial dari seri neutrofil dan seri monosit. Jadi blast yang kita dapatkan adalah blast dari monosit yaitu monoblast dan blast dari neutrofil, myeloblast. Ini 4. Nah, jadi akan ditemukan 2 macam blast monosit maupun blast neutrofil. Kemudian yang M5, ya itu gambarannya ya tadi. Nah, adik-adik lihat mana gambarnya satu ya. Oke. Nah, ini M5 ya. M5 itu adalah monosit ya, monositik atau seri AML yang monoblast ya. Ini gambarannya. Nih. Ini selain dari M3, maka monoblast ini M5 ini juga sering menimbulkan DIC dan peningkatan fibrinolisis. Nah, selain itu ada infiltrasi ke kulit, ke gusi, mukosa kulit, rektum, dan tempat-tempat lain. Khasnya ya, jadi khas lebih dominan di M3 dan M5 ya. Jadi pasien biasanya datang bisa dengan perdarahan ya, bukan karena keluhan lemah, letih, lesu bukan ya, tapi seperti kelainan kelainan hemostasis. Ya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau monosit tadi adik-adik sudah begitu rinci melihat membedakan dengan sel normal lainnya. Maka di monoblast adik-adik menemukan sel yang lebih besar ya, tapi bentukannya mirip, lebih besar, lebih clear ya warna abunya, dan di dalam intinya ada anak inti 2 sampai 3. Oke. Ini yang selanjutnya adalah eritroblast. Eritroblast adik-adik pelajari sendiri ya, karena memang sudah serial eritropoietik sudah disampaikan oleh Dr. Tri ya yang mengajarkan anemi ya. Jadi nanti dilihat gambaran dari eritroblastnya ya. Ini gambarannya. Jadi dia biru sitoplasmanya. Dan M7 adalah megakardioblast ya. Ini sama ya. Jadi pasiennya biasanya datang dengan keluhan hemostasis ya. Kemudian dominan blastnya adalah megakardiosit ya, karena sebenarnya megakardioblast inilah yang disebut sel di seri trombosit, sedangkan yang trombosit itu hanya pecahan sitoplasma. Nah ini itu dikaitkan dengan sindrom Down. Jadi pasien ya sindrom Down itu juga perlu diperiksakan genetiknya atau mungkin secara berkala perlu diperiksa GDT-nya gitu ya. Selain berhubungan dengan sindrom Down, dia juga berhubungan dengan kromosom 3. Oke, ini ya, ini gambaran-gambarannya saja. Ini adalah sama ya. Ini gambarannya, jadi dominannya megakardiosit. Ini selain megakardiosit lebih jelas ya. Kalau ini ada megakardiosit, ini ada monoblast. Ini ada seri edi. Ini analisis aspirasi sumsum tulang untuk diagnosis AML ya. Nanti kalau ada dibayangkan proses ini harusnya ya di sumsum tulang, ini sekedar tahu aja. Pertama dilihat jumlah eritroblastnya. Kalau eritroblastnya dibedakan kurang dari 50% atau lebih dari. Ya, kalau misalnya kurang dari 50% ya nanti ke arahnya AML M1 sampai M5 ya kalau blastnya ini. Kalau eritroblastnya lebih, kemudian diperiksa lagi NSE-nya ya. Oke.
Nanti kalau MDS ini spesifik, jadi adik-adik nggak usah ya, kita tahu aja. Nah, ini sekilas ya, jadi immunophenotyping adalah mengenali atau menciri masing-masing sel itu dari penandanya. Jadi cluster of differentiasi ya. Nah, ini dari M0 sampai M1 bisa, karena kadang-kadang gambaran morfologinya kurang jelas, apalagi yang varian-varian itu tadi ya, varian pun secara kasat mata juga nggak spesifik, jadi ini sangat membantu. Jadi kalau sudah dilakukan BMP, ya biasanya dengan dilakukan lanjutan dengan immunophenotyping. Apalagi kalau untuk monitoring terapi ya, kita lebih cenderung jangan memakai BMP ya, tapi memakai immunophenotyping. Karena itu yang hitung alat. Ini kelainan kromosom pada AML. Jadi AML itu karena tadi kelainannya sifatnya mutasi, jadi dia bisa mempengaruhi ini. Ini nggak usah dihafal, tapi ada yang penting tahu bahwa kelainan genetik sangat terkait dengan keganasan hematologi. Selanjutnya adalah ALL. Kalau AML tadi dominansinya pada dewasa, maka ALL terutama pada anak-anak. Ya, prognosisnya baik kalau diterapi dengan baik ya. Tetapi untuk keterlambatan, kemudian imun yang nggak bagus, ya, kemudian terapi yang mungkin tidak terjangkau, sehingga tidak bisa dilakukan ya, cepat sekali kesulitannya. Kalau gambaran AML itu banyak ya, dari M0 sampai M7, maka untuk ALL hanya dibedakan menjadi L1, L2, dan L3 ya. Yang membedakan adalah morfologinya. Kalau L1 cenderungnya itu hampir sama ukurannya, kecil ya, kemudian kromatinnya homogen, kemudian bentuk intinya teratur dan bercelah, anak inti tidak jelas, kadang 1, kadang 2, kadang tidak kelihatan. Kemudian sitoplasmanya sedikit, ya adik-adik bisa lihat, bahkan seperti kadang tidak ada, full banget ya. Kemudian sitoplasma basofiliknya, karena sitoplasmanya juga sedikit, maka itunya juga sitoplasma basofiliknya juga sedang, dan vakuolisasinya variasi ya, kadang tidak ada. Ini yang L2. L2 itu besar tapi heterogen ya. Heterogen ya, besar, anak intinya besar lebih dari sama dengan 1 ya, kemudian sitoplasmanya biru tua dan banyak. Kemudian kalau ini ya dominannya adalah vakuolisasi, selain bahwa ukurannya besar dan homogen. Ya, kalau di sini campuran, karena di sini itu L2 itu ada bagian yang kayak L1-nya, ada bagian yang kayak L3. Kalau ini lebih merata ya. Oke. Ya, jadi ini bisa dilihat L1 ya. Ini L1 juga, tapi di sini udah ada mulai gambaran seperti L2 ya. Jadi ini yang dominan L1, tapi ini sama ini kayak L2. Tapi kita lihat dominannya ya. Ini L2 ya, jadi bentuknya macam-macam. Ini L3 ya. Jadi L3 itu kalau kita nggak hati-hati hampir seperti monosit normal ya. Jadi harus dilihat dan dibandingkan dengan sel sekitarnya benar-benar. Kalau nggak, soalnya hampir mirip. Ya. Oke, ini yang mulai L3 nih, tapi dominansi vakuol. Ya. Jadi di darah tepi seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi kan memang cari yang terbaiknya nih ya di BMP. Ini kan ini bone marrow, jadi bagus. Nih ya, kalau darah tepi campur-campur karena tetap ada sel-sel seperti ini. Ini neutrophil segmen ya. Ini monosit itu ya. Kemudian ini apa namanya? Limfosit ya, limfosit yang normal ya. Ini baru limfosit yang limfosit blast ya, jadi beda-beda. Ini kita semua nanti harus hitung. Ini monosit. Ini manifestasi klinis ya, sama. Jadi harus dilihat kegagalan sumsum tulang, anemi, neutropeni, trombositopeni, yang mana yang akan terkena. Kemudian yang gejala tanda klinisnya adalah karena infiltrasi sel ganas ke organnya, bisa menekan, bisa nyeri ya. Kalau ALL, nah dominan ALL dibanding AML adalah sering terjadi sindrom meningeal. Jadi pada anak-anak yang terdapat ALL itu sering dilakukan pengambilan LCS.
dan kemudian diperiksakan untuk analisis cairan otak, ditanya apakah ada sel belas gitu. Kalau biasanya analisis cairan otak, nanti adik-adik kan nggak ditulis apa-apa tuh sama dokternya, tapi kalau biasanya untuk monitoring atau untuk melihat adanya sel belas di sana akan diberikan tulisan, adakah sel belas gitu ya. Pemeriksaan hematologi ya, yang membedakannya adalah karena sitoplasma limfosit itu tidak ada granula, maka auratnya juga tidak ada ya. Ini gold standarnya sama ya, jadi pakai BMP atau immunophenotyping. Kalau ditanya gold standard langsung adalah BMP ya. Oke, ini pemeriksaan sitokimianya bahwa MPO, Sudan Black B maupun NSE itu hasilnya negatif. Tapi untuk PAS dan fosfatase asamnya dia positif. Ini gambarannya ya, PAS-nya ada yang blok ya, dan ini asid fosfatase. Ini sekedar tahu ya, adik-adik harus tahu bahwa ini yang membedakan ya, ada PAS, ada asid fosfatase. Kalau di patologi klinik sendiri ya, soal-soal seperti ini akan jarang dikeluarkan ya, karena memang kita lebih pemeriksaan itu sudah sejak lama kita ke morfologi dan ke immunophenotyping. Ya kalau mau nambah berarti sebenarnya soal-soal tentang CD ya, tapi kalau klinisi itu masih sering nulis ini di skenario. Jadi kalau adik-adik dapat skenario ada melibatkan sitokimia, itu pastiin bahwa biasanya yang buat soal bukan SPPK gitu. Justru yang pemeriksaan ini kita, tapi kita jarang mengeluarkan ini ya, karena memang kecenderungan sudah sudah morfologi dan immunophenotyping aja ya. Tapi kalau kita ada CD-CD gitu, ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan dominan atau yang biasa ditemukan pada kalau kita mau melihat serial atau galut dari sel leukemia tersebut adalah yang itu ya, yang gambar di atas tadi. Nah ini ya, jadi untuk ALL memang yang ada itu adalah PAS dan asid fosfatase, sedangkan untuk AML ini adalah aurat, kemudian MPO-nya ambil semuanya, tetapi yang lainnya enggak ya. Oke. Ini ALL. Sekarang yang ketiga ya, masih ada waktu, kita langsung saja ya sebelum tanya jawab biar nggak kelewat. Kalau tadi sudah akut leukemia ya, maka yang ketiga adalah yang CML atau chronic leukemia. Chronic leukemia yaitu sebenarnya ada dua yang penting, yaitu chronic myelocytic leukemia dan CLL. Chronic lymphocytic leukemia. Tapi adik-adik untuk CLL kasusnya jarang ya. Jadi belajar sendiri ya, karena itu teorinya banyak tapi kasusnya jarang. Tapi bisa keluar ya. Apalagi nggak tahu kayak saya klinik. Kalau klinik kalian diajarkan berarti skenario bisa soal dari klinisi ya. Kalau yang terpenting dan kasusnya banyak di kami gitu di patologi klinik yang kronik adalah CML. Ini adalah penyakit mieloproliferatif ya, dan berhubungan dengan kromosom Philadelphia ya, dan ada fusi dari gen BCR-ABL. Ya, ini merupakan penyakit mieloproliferatif disease yang tersering ya, biasa pada orang dewasa ya, kasus leukemia. Ini sering pasien ya, nggak cuma sekali, saya jaga UGD, pasien datang dengan diare, pemeriksaan pemeriksaan GDT, tahu-tahu ternyata CML gitu ya. Jadi sering ketemunya nggak langsung kalau dari awal, kecuali pasien memang udah buruk ya. Kemudian yang satu lagi, misalnya dia hanya periksa DIF nggak keluar ya, ternyata setelah ketahuan oh dia CML gitu. Ya, padahal pasien datang mungkin dengan keluhan yang lain, bisa kecelakaan atau lainnya. Karena pasien ini biasanya tubuh itu kan relatif begitu ya, keadaan yang terjadi mendadak itu lebih memberikan respon tubuh yang langsung. Kayak kita berubah juga, bergaul dari A kemudian ke arah yang ujung yang berbeda gitu ya. Nah ini kalau CML itu kan terjadinya juga pelan-pelan.
Jadi tubuh lebih bisa menerima adaptasi. Jadi pasiennya biasanya semakin lemas gitu aja. Badan malam demam meriang gitu karena hiperkatabolisme gitu ya, itu pelan-pelan semakin menurun aja kondisinya ya. Jadi kalau orang-orang di daerah atau orang yang tidak rutin memeriksakan apa namanya itu, periksa rutin itu apa namanya, general check up gitu ya, bisa nggak ketahuan. Atau misalnya ketahuan ya kayak gitu, pasien datang dari IgD, dehidrasi, diare ya, otomatis pemeriksaan hematologi lengkap ya. Ada juga sih kalau yang udah berat juga ketahuan dari sini ya, tapi banyak kan enggak. Faktor predisposisi belum diketahui, diduga dominannya adalah karena radiasi. Tetapi faktor perubahan ke onkogen yang lain tadi semuanya bisa terjadi ya, virus, kemudian chemical, obat dan lain-lain bisa. Ya, tapi yang terkuat sebagai dugaan penyebabnya predisposisinya adalah radiasi. Ya. Jadi klasifikasinya dihitung berdasarkan hitung jenis darah perifer yang adik-adik besok harus CSL-nya harus tahu ya, harus bisa. Kemudian morfologi sel di darah perifer dan sumsum tulang. Kemudian analisis sitogenetik dan molekuler. Nah, ini klasifikasi WHO-nya. Ya, sekedar tahu saja ya. Nah, ini ya. Jadi ada BCR ABL ya. Ini BCR dan ABL mengalami ini resiprokal, jadi bergantian. Ini di lengan panjangnya ya untuk yang kromosom 9. Di kromosom 22 juga lengan panjangnya. Jadi ini kalau ini fusi ya, maka disebut sebagai Philadelphia kromosom atau kromosom Philadelphia. Oke. Jadi adik-adik kalau membaca ini ya jangan pakai T9.22 Q. Jangan bacanya T922 Q34 Q11 enggak ya. Tapi ini adalah adanya translokasi ya dari kromosom 9 dan kromosom 22 yaitu kromosom 9 di lengan apa ini? Lengan panjang band 3, subband 3, sedangkan di kromosom 22 adalah di lengan panjang band 1, subband 1 ya. Jadi anak UMJ jangan bilang ini T99. Sebentar ya, saya TMJ. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Oh, bisa sebentar nggak? Saya lagi kuliah, masih kuliah. Iya, maaf ya. Nanti 12:30 mungkin ya. Oke, kasih. Iya. Kemudian sampai mana tadi? Oke ya, sudah ya. Berarti ada suatu translokasi ya. Dan kemudian berfusi. Ketika sudah berfusi inilah disebut kromosom Philadelphia ya. Prosesnya bagaimana? Yaitu translokasinya dari ini tadi ya. Jadi lengan pendek di sini. Anak UMJ jangan sampai ngomong gitu ya, T922 Q34 enggak ya, sudah saya ajarin. Jadi sudah tahu bagaimana membaca rumus ini ya. Nah, ini apa yang terjadi? Jadi ABL normal, kemudian BCR normal itu seperti ini ya. Jadi ABL normalnya ya ini. ABL normal adalah ini protein 145 ya kan. Kemudian kalau ini terjadi satu kelainan ya tadi fusi BCR ABL ya, kontrol aktifnya mengalami perubahan baik proliferasi adenan maupun apoptosisnya ya, maka yang keluar adalah protein ini. Jadi kalau cirinya apa BCR ABL ya, yaitu proteinnya adalah protein 210 padahal normalnya harusnya protein 145 ABL. Ya, jadi menjadi protein P210 BCR ABL. Ya, jadi tadi kita udah tahu ada satu fusi, ada translokasi, ada gen terlibat 9 dan 22, kemudian ada produksi protein baru yaitu P210 BCR ABL. Ini regulasinya, jadi ada ketidakseimbangan antara growth factor, kemudian
transduksi sinyal ya, kemudian ini ketidakseimbangan, proliferasi berlebih, diferensiasi mengalami blocking, dan apoptosisnya berlebih. Nah, ini adik-adik nanti baca sendiri ya. Nah, ini harusnya ada binding, baru growth faktornya diaktifkan dan melewati ini semua. Tetapi pada saat tidak fisiologis, maka ini tanpa adanya binding, ya, tanpa ada binding dari reseptor growth factor, ini sudah terjadi terus-menerus, gitu ya. Jadi kaskade transduksi sinyalnya tetap terjadi walaupun tidak ada binding ke reseptor, ya. Growth factornya nggak ada, tapi terus-menerus sel itu memproduksi. Nah, ini patogenesisnya. Jadi onkoprotein BCR-ABL itu menyebabkan deregulasi proliferasi seluler, kemudian aderensnya menurun, ya, kemudian penurunan apoptosis. Oke, akibatnya ya terjadi suatu translokasi, terjadi adanya kromosom Philadelphia, ya, kemudian memproduksi protein 210. Akibatnya secara kasat mata di bawah mikroskop, kalau ini kan genetik ya, secara mikroskop ada peningkatan sel di darah tepi, ya, dan hiperselular sumsum tulang. Apakah selnya dominan belasnya seperti tadi? Tentu tidak. Ya. Nih ya yang saya bilang, 20-40% asimptomatis pada saat diagnosis ya. Nah, jadi pasien-pasien datang ke IGD biasanya ketahuan karena pemeriksaan patologi klinis ya, biasanya juga di rumah sakit besar yang memang dia di sana ada penanggung jawab patologi klinisnya ya. Kadang-kadang kan ada lab-lab juga yang ngadain lab, toh lab gampang gitu kan mikirnya ya. Padahal ada beberapa pemeriksaan yang pada saat hasil itu mencurigakan mesti dilakukan slide konfirmasi. Di situ biasanya baru ketahuan. Jadi bukan dari alatnya ya. Kalau dari alat biasanya asal dikeluarkan saja ya tidak ketahuan ya, mesti dilihat di bawah mata. Di bawah mikroskop maksudnya dengan mata. Nih, yang paling sering ya karena ada hiperkatabolisme, pasien akan mudah lelah. Berat badan turun ya karena katabolisme meningkat, kemudian anemi karena ada penekanan dari sistem tadi mielosit ke eritroid ya, kemudian sama ini karena hiperkatabolisme juga, jangan-jangan diketahuinya sebagai TB ya, biasanya ke arah sana. Dan ada pembesaran organ ya, bisa spleno, bisa hepatomegali. Ini kalau fase blastik, jadi ada nanti CML itu kan blastnya sedikit ya, biasanya lebih dari 2 gitu aja ya. Kemudian kalau fase blastik ya, ini akan ada peningkatan sel blast. Jadi CML fase blastik ya dengan AML itu beda. Jadi nanti ada perbedaannya. Nah, kalau fase blastik tentu akan ada perburukan ya. Jadi gejalanya, tandanya juga seperti akut leukemi. Nih, jadi fase inisialnya, fase kronik ya, CML kronik fase, kemudian fase transformasi agresifnya, fase akselerasi dan fase blastik. Ini kalau orang klinis ditanyakan ya, jadi sedang masuk di fase mana. Gitu. Jadi adik-adik nanti lihat. Nah, untuk fase-fase itu berubah ya, ada yang bifasik, jadi dari AP ya, akselerasi ke blastik. Ada yang trifasik, dari kronik, kemudian akselerasi, kemudian ke blastik. Atau yang atipik ya, kemudian dia tiba-tiba blastik ada, ya, tanpa kronik ketahuan sebelumnya. Ini di darah tepi ya gejalanya, leukositnya ini mediannya, tapi tidak selalu ya. Jadi biasanya memang khasnya jumlahnya gede gitu, tapi akut leukemi kan bisa juga gede. Jadi lebih dari 100.000 itu tidak hanya dominan CML, tetapi akut leukemi juga ya. Karena ini terjadinya pelan-pelan, maka anemi tidak seperti anemi pada akut leukemi. Jadi aneminya itu pelan-pelan gitu ya, karena sifatnya kronis. Kemudian adik-adik yang mesti dilihat adalah tambahan untuk CML. Biasanya ada peningkatan, bisa basofil ya, bisa eosinofil ya. Jadi kadang-kadang yang orang yang minta dominan tuh ini, basofilnya tinggi nggak selalu ya. Kadang-kadang kasus memang ini lebih sedikit, itu juga ada eosinofil.
Ini gambaran sumsum tulang, lipat seluler, kemudian jumlah prekursor eritroid variasi tergantung apakah dia yang mengalami penekanan atau tidak ya. Nih blastnya biasanya kurang dari 5%. Oke. Ini adalah gambarannya. Jadi gambarannya sana rame penuh ya. Kemudian ini semua proses pematangan karena gini, kalau blast itu ALL, AML itu ada blocking ya, diferensiasi. Jadi ya banyak kan blast dominannya, yang lainnya sedikit-sedikit. Sedangkan ini terus-menerus. Ya. Jadi ini ya, ini adalah promyelosit di mana granulanya banyak. Kalau di seri AML dia masuknya M3. Kemudian ini myelosit ya. Granulanya sudah mulai apa? Tipis kecil-kecil. Kemudian ini staf. Ini ini staf ya. Ini emang bukan staf ya, ini nggak masuk ini. Staf itu sudah ada lekuk. Ini staf nih ya. Nggak ada, ini salah nih ya. Nanti ini saya benerin dulu. Oke, ini promiel ya, granulanya banyak nih promiel, ini mieloblast sudah warnanya ada ya. Sama ini miel juga, ini mielosit, ini mieloblast, granulanya beda ya. Clear ini masih ya, granulanya belum banyak. Nah, ini juga kayak ini eosinofil kelihatan ya. Ya, ini kalau tadi ya peningkatan atau pembesaran limfa ya atau hepat ya bisa. Kalau dia ada infiltrasi sel di sana. Ini dia yang fase akselerasi ya. Jadi judul atas jangan dilihat karena kalau dia fase kronik dia kurang dari 5%. Kalau akselerasi di bawah 20%. Ya. Oke. Nah, kalau fase blastik sama kayak leukemia akut ya, jadi definisinya harus lebih dari sama dengan 20%. Lebih dari sama dengan ya, ini kurang pas. Kemudian ada ini Foci atau cluster blast. Oke, ini campur-campur udah ya. Nah, ini udah ngitungnya itu tadi yang harus 500 sel. Ya, minimal 200. Oke, ini histokimianya ya. Jadi MPOM-nya lemah ya karena ini bukan di awal. Nah, kemudian ini yang harus dihafalin ya. Saya tadi bilang immunofenotyping-nya untuk monositik adalah 13, 14, 15 dan 33. Ya. Kalau dia megakaryosit ya, itu adalah 61 dan 41. Kalau eritropoietin adalah GP dan HbA. GP dan HbA. Ini untuk pemeriksaan immunofenotyping. Pemeriksaan non spesifiknya ya. Jadi di kimia namanya fase kronik, LDH-nya meningkat tapi nggak tinggi banget ya. Kalau ALL lebih. Jadi tergantung sih ya, kerusakan selnya meningkat berarti LDH-nya akan meningkat. Kalium juga kita tahu bahwa kalium dominannya di intrasel, jadi kalau turnover meningkat, kaliumnya juga akan dilepas di vaskulat meningkat. Jadi akan kita lihat seperti itu. Kemudian ini jarang ya pemeriksaan ini spesifik ya, jadi biasanya nggak diperiksa, tapi yang penting kita tahu kapasitas ikatnya meningkat karena kebutuhannya meningkat untuk maturasi. Ya, maturasi sel kan memakai ini ya. Kemudian asam uran bisa normal, bisa meningkat. Kalau meningkat berarti sudah mulai aktif turnover dari ini selnya ya. Nah, kalau fase transformasi ini semuanya meningkat ya. Nah, termasuk ini hiperkalsemia. Oke, yang sitogenetik adalah pemeriksaan Philadelphia karena adanya tadi kromosom Philadelphia ya. Kemudian kalau molekuler maka melihat adanya BCR ABL. Nah,
sistem yang dipakai adalah ini yang paling banyak ya. Jadi Sutten blot sama ini tuh jarang, dan di Indonesia adanya ini fluorescent in situ hybridization. Oke, ya. Ini kalau kita melihat kromosom, maka ini yang kita tunjukkan adalah kromosom 9 dan kromosom 22 ya. Ini adalah FIS ya. Jadi FIS itu kita sudah punya probe. Nah, itu probe nanti dilepas kalau dia akan spesifik ketemu sama pasangannya gitu. Jadi kayak sistem antigen antibody prosesnya ya. Nah, ketemu maka kemudian dia akan tunjukkan warna-warna. Nah, nanti dilihat tuh ya. Jadi ada fusinya. Ini gambarannya. Ini monitoring, jadi pemeriksaan laboratorium selain untuk menegakkan diagnostik juga untuk monitoring terapi ya. Jadi untuk monitoring, maka kalau sudah diberikan terapinya ya, dilihat sumsum tulang 1 sampai 2 tahun ya setelah respons sitogenetik komplit. Jadi setelah komplit pemeriksaannya terapinya ya, baru kemudian diperiksa ini ya 1 sampai 2 tahun sekali. Jadi bukan monitoring saat terapi itu. Kalau monitoring saat terapi beda lagi ya. Jadi sering. Tapi itu monitoring setelah terapi komplit. Oke, demikian untuk untuk kuliah hari ini ya. Jadi judulnya granulopoiesis, kemudian kelainan keganasan hematologi yang memang itu paling banyak adalah akut leukemi. Di situ ada seri mielosit AML dan seri limfosit ALL. Kemudian untuk kronisnya yang paling banyak adalah CML dan CLL. Untuk CLL adik-adik baca sendiri, nggak terlalu banyak ya kasusnya ya. Nanti silakan dibahas di PBL karena kan itu banyak ya. Nah, yang CML adalah kasus yang banyak di Indonesia. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Oke, kita lihat lagi ya tadi ya. Nah, di sini nih ya. Tadi ya dari pemeriksaannya ya kita dapatkan gini. Ini WBC segini lebih dari 100.000, ada yang lebih dari 50.000 tergantung alat ya. Ada yang harus dilakukan pengenceran, ada yang harus diulang gitu ya. Karena bisa jadi tampak seperti ini, tapi mungkin kalau kita cuekin aja gitu ya, ilmu analis ya udah keluarin. Tapi bisa jadi ini sebenarnya karena ada proses batas baca alat, jadi kita proses baru misalnya harus diencetkan atau apa gitu ya. Nah itu ada, jadi bisa jadi ini gambarannya lebih dari sini. Kemudian di grafik-grafik ini itu sebenarnya ada gambaran ya. Ini gambaran besarnya, ini gambaran fluoresensinya. Jadi dari sini abnormalitasnya bisa dilihat juga. Jadi walaupun mungkin pasien datang dengan pemeriksaan ini ya klinisnya ya, penyakit jantung, penyakit aterosklerosis ya, meteorismus ya, tapi ternyata setelah diperiksa ya, pasien ini sebenarnya satu leukemia. Ini mungkin ada bayangnya, oh iyalah leukemia orang dia leukositnya tinggi, belum tentu juga. Ada juga yang diketahui leukemia tapi jumlahnya kayak infeksi aja, jadi nggak terlalu. Nah kita hitungnya kalau kayak gini manual, jadi apa yang ada di sini ini kan ya, neutrofil, limfositnya segini nih. Persennya ya 10,84 ya. Ini yang hitungan saya nih, tulisan saya gini nih. Ternyata blastnya 29%, berarti akut leukemia ya. Nah, kemudian yang lainnya seperti ini. Limfositnya 53. 53 sama 29 berapa? 5 sama 30, ya 80 ya. Mirip ya. Oke, gitu. Nah, ini ya. Ininya adalah BMP dan immunophenotyping. Ada lagi, ini apa? Ini adalah proses standar. Nanti adik-adik bisa juga gambarannya, oh saya nggak ini ya, oh nih
Ini pasien diagnosis splenomegali ikterik ya. Nah, ini kan bisa nih, splenomegali ternyata mungkin keganasan. Ternyata setelah saya GDT, saya nggak tulis nih ya. Ini pasien aplastik, ya anemia aplastik. Jadi bukan klinisnya splenomegali, ikterik tidak ada. Kemudian hasil bilirubin diperiksa normal 0,8. Jadi enggak ya. Jadi ini bukan satu keganasan tetapi suatu anemia aplastik setelah saya periksa GDT-nya. Jadi variasi memang mau tidak mau untuk sistem hematologi ya sebagian besar ditentukan oleh pemeriksaan penunjang hematologi gitu ya. Beda dengan sistem yang lain. Oke, ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya atau lelah adik-adik? Saya tahu sih ya kayak gini kalau keganasan tuh memang gitu ya, tapi ya ternyata memang dulu ini penyebab nilai jelek adik-adik, tapi insya Allah sebenarnya ini sudah mengurai lah ya. Jadi saya sudah coba dari sisi laboratorium, kemudian saya hubungkan dengan klinisnya ya, yang dominan sering keluar ya. Jadi semoga adik-adik nanti pada saat diberikan kuliah, sudah belum kuliahnya? Kuliah klinisnya? Halo? Kuliah klinisnya sudah belum? Izin dok, sudah dok. Oh, sudah ya. Jadi adik-adik nanti bisa sambungkan ya. Kemudian kan besok PBL, jadi lebih enak nih karena adik-adik udah kuliah dulu ya. Kalau teori kan sebenarnya harusnya PBL dulu, adik-adik aktif baru diberikan kuliah ya. Tapi ini kita ngejar efektivitas waktu ya. Jadi supaya dalam satu waktu adik-adik bisa sambil PBL dan CSL ya. Interaksinya sekalian gitu. Kalau mau tes antigen atau tes PCR dalam waktu tersebut, jadi tidak memanjang. Itu tujuannya. Oke, ada yang mau tanya atau sudah capek? Boleh tanya sesudahnya ya, kalaupun misalnya nggak sempat ya nanti. Jadi apa? Apa ya? Boleh nanya pada saat misalnya ketemu saya PBL atau pada saat nanti praktikum atau CSL ya, kalau memang baru paham, karena kan ini butuh waktu ya untuk tahu ya. Gitu. Saya tunggu sebentar, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik saya boleh minta tolong nggak? Halo? Iya dok. Ya ini sih di luar kuliah, ini apa namanya senang-senang aja. Nanti kalau adik-adik misalnya ada waktu atau pengen main-main sama YouTube ya, minta tolong di ini, di apa namanya, di bantu like subscribe-nya nih. Nanti kata kuncinya ini aja, kata senja merawat impian. Nah kalau ada yang mau, ada yang misalnya suka lihat puisi atau apa gitu ya. Jadi kalau ini ya, siapa aja yang mau. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Dede nggak nanya nih karena sudah sebagian paham sehingga belum ada pertanyaan, atau cuman dikit. Kira-kira nih berapa persen yang adik-adik pahami dari granulopoiesis? Kira-kira berapa persen dari kuliah ini? Harusnya sih ini sudah mewakili ya daripada baca buku gede gitu kan. Kalau granulopoiesisnya berapa persen? Antara berapa sampai berapa persen? Halo? Syifa, berapa persen Syifa? Izinnya dok, mungkin mungkin masih 80-90% dok. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau nanya bisa
nanya di pertemuan selanjutnya atau sekarang dok ya? Oke, ya. Tapi granulopoiesis lebih paham ya daripada keganasannya sendiri ya mestinya ya. Insya Allah dok. Oke. Yang lainnya gimana? Kalau keganasannya berapa persen? Gina? Halo? Gina mana Gina? Untuk keganasannya, Hah? untuk keganasannya sih ngerti-ngerti enggak dok, karena lumayan sulit juga ya topiknya ya dok ya. Iya betul. Nggak apa-apa ya karena memang dari sistem betul.